Jumat 6 Mei 2022, saya, Pak Eki, Ahmad, dan Abdul pergi mendaki Gunung Sagara. Saya dan Pak Eki adalah guru di sekolah Al-Khairiyah Garut, sedangkan Ahmad dan Abdul mereka masih duduk di kelas 11 Madrasah Aliyah. Sebelum memulai pendakian, kami singgah dulu di Alfamart untuk membeli logistik dan kebutuhan lainnya. Kami pun berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke base camp pendaftaran. Di tengah perjalanan, motor yang dikendarai Pak Eki tidak kuat menanjak. Alhasil, Ahmad pun harus rela turun dan berjalan kaki sejenak agar motor yang mereka kendarai bisa naik. Karena kami berangkat sebelum sholat Jumat, kami pun istirahat sejenak di perkampungan warga untuk melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat Jumat, kami pun langsung ke base camp pendaftaran untuk simaksi. Harga tiket masuk Gunung Sagara sebesar 20.000 plus 10.000 untuk parkir kendaraan. Tentunya kami tidak sendirian. Banyak para pendaki lain yang akan mendaki pada hari itu. Mengingat hari ini masih momen libur Lebaran, jadi akan terus bertambah orang yang akan mendaki pada hari itu. Sebelum memulai mendaki, ritual berdoa tentu hal yang wajib dilakukan agar pendakian kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipimpin oleh Pak Eki. Dengan penuh khusyuk, kami semua melantunkan doa-doa dalam hati kami agar semuanya berjalan lancar. Dan harapan kami tentunya bukan puncak, tapi bisa pulang dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk berangkat. Pendakian pun dimulai. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tapi kondisi langit tampak mendung, seperti akan turun hujan. Ini adalah pendakian perdana bagi Ahmad dan Abdul. Terlihat ekspresi bahagia dari mereka berdua karena mereka akan mengukir cerita yang tak akan pernah terlupakan selama hidup, yakni mendaki gunung, melihat puncak, dan melihat matahari terbenam. Perlahan kaki kami langkahkan. Perlahan juga tenaga kami mulai terkuras sedikit demi sedikit. Ini ke puncak Sagara kurang lebih 2.900 meter. Kemudian ke kanannya itu ada Taman Alen kurang lebih 772 meter. Kita lanjut yuk. Mat, hujan. Lihat ini view sepanjang jalur Gunung Sagara. Tapi sayang sekali ketutup kabut. Padahal kalau tidak, ini mungkin puncaknya sudah terlihat. Dan ini mulai turun hujan. Tapi di Garut kota sana kayaknya cerah ya, terlihat banyak ini cahaya matahari. Oke, yuk kita lanjut. Nampaknya
langit sudah mulai menurunkan air hujannya. Seketika itu, kami buru-buru memakai jas hujan agar badan dan tubuh kami tidak terkena curahan hujan tersebut, sehingga tidak menjadi basah kuyup. Kita baru saja selesai memakai jas hujan, tapi begitu selesai ternyata hujannya reda. Kami tiba di pos 1. Perjalanan dari base camp ke pos 1 kurang lebih 20 menit. Memang perjalanannya cukup dekat dan belum menemukan tanjakan. Ditambah areanya masih berada di perkebunan milik warga, sehingga tidak terlalu melelahkan. Kami pun mulai melepas jas hujan karena kami anggap langit tidak jadi menurunkan hujan. Sudah mulai masuk hutan. Jauh. Oke. Treknya gak ada bonus, nanjak terus dari awal. Tuh, masih kuat tuh. Masih kuat. Oke. Terbang di sini. Terbang. Cing, kamu udah kayak mandi gitu. Mandi man. Keringetan aku masuk. Mandi keringat man. Lumayan. Pukul 13.46. Dul, ikan apa yang tidak bisa? Ikan apa yang selalu berhenti? Ikan apa man? Ikan apa? Ikan apa? Paus. Ikan paus. Tahu ikan paus? Iya. Kalau di paus berhenti. Paus. Iya. Itu. Oke. Sekarang kita ada di tengah-tengah hutan. Dan di sini vegetasinya cukup rapat, ya, sehingga udaranya sangat sejuk. Lumayan menguras tenaga dan air. Hujan ya? Hujan. Ke atas dulu Pak. Ternyata hujan ya. Mungkin karena ini vegetasinya rapat sehingga belum terkena air. Setelah diguyur hujan yang cukup deras, yang membuat langkah kami jadi semakin berat. Namun, akhirnya kami tiba di pos 3. Gila. Ini terus nanjak, nggak ada bonus. Kemudian kontur tanahnya juga becek, ya. Semakin menambah berat pendakian kita pada hari ini, tapi tentu saja tidak mengurangi rasa semangat untuk mencapai puncak. Oke, kita lanjut, go. Hujan pun semakin mereda, namun stamina kami kian terkuras. Akhirnya kami pun istirahat sejenak sambil gibahin para pendaki lain yang naik lebih awal, namun dapat kami susul. Mungkin ini adalah sebuah prestasi bagi Ahmad dan Abdul, mengingat mereka baru pertama kali mendaki. Jadi tak heran mereka semangat sekali untuk menceritakan bagaimana mereka bisa menyusul para pendaki lain. Terus ada ini komunitas namanya sebenarnya Pan Mountainer, Pak Gun. Iya. Mana? Jadi itu malah lari ya di gunung ya.
lari. Dia TikTok. TikTok gimana? Nyari. Jadi nggak ngcamp, jadi langsung bolak-balik gitu. Ada aman teh. Ada. Ngirinya. Cuma itu mah lari ya ya puncak. juga Ninja Warrior. Hah? Lari ke obrolan pun semakin lama semakin hangat. Namun kita harus mengejar waktu. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah sampai di pos 4 dan mendirikan tenda di sana agar tidak kemalaman. Gak bawa tas Vin? bawa tas kecil paling. Air sama HP paling. Kami pun tiba di pos 4. Disinilah dihimbau untuk mendirikan tenda karena area tanahnya banyak yang datar. Namun kami akhirnya bersepakat untuk mendirikan tenda di dekat puncak. Alasannya agar bisa ke puncak kapan saja. Kami mendirikan tenda di dekat puncak. Di sini pun banyak yang mendirikan tenda. Untung saja tenda sudah berhasil kami pasang sebelum waktu malam menjelang. Kami pun salat maghrib dan mulai memasak perbekalan makanan yang kami bawa. Setelah itu kami berniat untuk ngobrol sejenak dan mulai tidur untuk persiapan summit subuh nanti. Gajah hanya ada di mana? Gajah hanya ada di mana? Gajah. Gajah hanya ada di mana? Pohon binatang. Salah. Hanya ada di akhir. Hah? Apa? Hanya ada di akhir. Hanya ada di akhir. Paham tuh? Oh, Hanya ada di Iya. mana? Hanya ada di mana? Di akhir. Di akhir. gajah. Di dalam sholat Iya. ya, ada salah satu bacaan, kalau dibaca batal, kalau tidak dibaca tidak sah. Itu maksudnya nonton. Oh, binatang. Binatang gemes. Pak naon? Pak ada tisu, Pak? Tisu. Kalau dibaca batal, kalau nggak dibaca nggak batal. Kalau nggak dibaca teu sah, nggak sah. Kalau dibaca batal, Kalau dibaca batal apa? Oh. Dibaca batal, tidak dibaca tidak sah. apaan? Iya apa? Nggak tahu lah. Sering sholat kan? Ya, Al-Fatihah? bukan. Enggak lah. Ayo. Dibaca batal, tidak dibaca tidak sah. Apa? Dalam sholat lima waktu. Iya, dalam sholat. Iya. Apa kira-kira? Apaan? Nggak tahu? Ucapan assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal, sudah selesai sholatnya. Ya, betul. Kalau tidak dibaca tidak sah, karena itu kan rukun sholat. Betul tidak? Mantap. Jamendo.com. Jamendo.com.
Pukul 05.15, kami melakukan summit attack ke puncak. Semua lelah yang kami rasakan, semua rasa pesimis yang selalu menampakkan, semua keluh kesah yang sempat terucapkan, sirna sudah ketika melihat sang surya akan bangkit dari peraduannya, bersiap menghangatkan bumi yang setia menunggu. Sinarnya yang masih merah merona, ibarat bayi yang baru keluar dari rahim sang ibu. Semua mata pendaki sontak tertuju pada merekahnya sang fajar. Gawai para pendaki pun tak luput mengabadikan momen berharga ini. Tak peduli rasa dingin yang menghinggapi tubuh kami, tak peduli barang-barang yang kami tinggalkan di tenda, dan tak peduli rasa ingin buang air kecil yang sejak semalam kami tahan. Melihat sang fajar mulai menyingsing, seolah menghilangkan semua perasaan itu. Keindahannya mengalahkan semua perasaan. Keindahan pun semakin dahsyat tak kala danau Talaga Bodas mulai terlihat dari atas puncak yang kami pijaki sekarang. Pemandangan ini mengingatkan saya pada puncak Gunung Rinjani. Tak jauh berbeda, Gunung Rinjani juga mempunyai danau yang bernama Sagara Anak. Nama yang hampir sama dengan pemandangan yang hampir mirip. Tak heran, sebagian pendaki menamai Gunung Sagara sebagai Rinjaninya Jawa Barat. Samudra awan yang luas terhampar, semakin mengundang decak kagum dan tentunya semakin bersyukur atas segala ciptaan Tuhan yang bisa saya nikmati ini. Setelah puas mengabadikan momen berharga dengan kamera ponsel, kami pun mulai memasak untuk sarapan pagi karena perut sudah mulai berdemonstrasi. Sudah terisi, tenda dan lainnya sudah kami beresi. Kami siap untuk pulang dan kembali ke rumah kami tinggal. Kaki mulai kami langkahkan, tapi tubuh sudah mulai kelelahan. Benar apa kata pendaki, bahwa perjalanan pulang jauh lebih berat ketimbang perjalanan datang. Tapi tetap saja kami harus melangkah dan berharap ada sinyal yang merasuk ke dalam ponsel agar momen keindahan yang terdokumentasi bisa segera terpublikasi. Walaupun keindahannya tidak bisa dilukiskan, minimal bisa saya postingkan. Akhirnya kami tiba di base camp. Rasa lelah, capek, dan haus akan segera kami lepaskan. Tulisan selamat mendaki seolah berubah menjadi sampai jumpa kembali. Jangan lupa bawa kembali sampahmu setelah mendaki. Karena pendaki yang waras adalah pendaki yang tidak meninggalkan sampahnya di gunung. Mantap pokoknya. Ahmad terasa sangat senang di pendakian perdananya.
dan ia berkata ingin mengulanginya kembali di gunung yang lain. Ketagihannya. Terima kasih semuanya. Semoga suatu saat bisa membawa kembali Raga ke Gunung Sagara. Tremendo.